Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Juliana dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Masyarakat, Angkatan 2019, Kelas A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pengganti UAS pada mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Ibu Dr. Aziza Husin MPD dan Ibu Yanti Karmila Ningsi SPD MPD. Video ini berisi rancangan proposal saya yang berjudul mengenai persepsi masyarakat terhadap anak pang di Desa Lorok, Kabupaten Ogan Ilir, Kecamatan Indralaya Utara. Langsung saja, jadi pada bab ke-1 ini ada latar belakang. Yang melatar belakangi saya mengangkat judul proposal mengenai persepsi masyarakat terhadap anak pang itu karena banyaknya persepsi negatif yang diidentikan oleh masyarakat Desa Lorok kepada anak pang, di mana sebagian remaja itu mengartikan pang sebagai hidup bebas tanpa aturan. Nah, pemahaman yang salah inilah yang mengakibatkan banyak dari mereka melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat, sehingga banyak masyarakat Desa Lorok yang menganggap bahwa anak pang itu tidak lain sama dengan preman, tukang mabuk, sampah bagi masyarakat, dan lain sebagainya. Dari latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat rumusan masalah yaitu mengenai persepsi masyarakat Desa Lorok terhadap komunitas anak pang. Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Lorok terhadap komunitas anak pang. Kemudian ada manfaat penelitian. Yang pertama itu manfaat atau kegunaan teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada khususnya maupun pada masyarakat pada umumnya mengenai profil anak pang dan menambah pengetahuan serta wawasan khususnya mengenai gambaran kehidupan anak pang. Yang kedua itu manfaat atau kegunaan praktis, menyebarluaskan informasi dan masukan mengenai profil dan gambaran kehidupan anak pang. Selanjutnya bab 2 itu ada konsep komunitas pang. Pang merupakan subkultur atau subbudaya yang pertama kali lahir di London, Inggris. Secara sosiologis, subkultur adalah sekelompok orang yang memiliki perilaku dan kepercayaan yang berbeda dengan kebudayaan induk mereka. Subkultur dapat terjadi karena perbedaan usia anggotanya, ras, etnitas, kelas sosial, atau gender, dan dapat pula terjadi karena perbedaan estetik, religi, politik, dan seksual atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Kemudian anak pang merupakan sebuah komunitas. Istilah kata komunitas berasal dari bahasa Latin komunitas, yaitu komunis, yang artinya masyarakat, publik, atau banyak orang. Dalam ilmu sosiologi, komunitas adalah kelompok orang yang saling berinteraksi yang ada di lokasi tertentu. Komunitas sebagai sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagai lingkungan umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Dalam komunitas manusia, individu-individu di dalamnya dapat memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, resiko, dan sejumlah kondisi lain yang serupa. Selanjutnya, pang sebagai ideologi. Ideologi politik pang yang kuat mendasari adanya anarkisme. Secara etimologi, anarkisme merupakan kata dasar anarki yang diakhiri dengan isme. Kata anarki adalah tiruan kata asing seperti anarki dari Inggris dan anarchie dari Belanda, Jerman, dan Prancis, yang juga berasal dari kata Yunani anarchos atau anarchia. Ini merupakan kata bentukan, tidak, tanpa, atau nihil, yang disisipkan dengan anarchos atau anarchia, yaitu pemerintahan atau kekuasaan. Anarchos atau anarchia maksudnya itu tanpa pemerintahan.
Sedangkan anarkis berarti orang yang mempercayai dan menganut anarki. Sedangkan isme sendiri berarti paham, ajaran, ideologi. Kemudian ada punk sebagai gaya hidup. Punk lebih terkenal dari hal fashion yang dikenakan dan tingkah laku yang mereka perlihatkan, seperti potongan rambut mohawk ala suku Indian atau dipotong ala veterocut dan diwarnai dengan warna-warna yang terang, sepatu boots, rantai dan spike, body pits, jaket kulit, celana jeans ketat, dan baju yang lusuh. Penampilan semacam itu yang sangat menonjol dalam komunitas ini dan menjadi ciri khas anak punk. Busana yang tidak lazim ini pula yang menimbulkan stigma negatif masyarakat terhadap anak punk. Kemudian, punk sebagai genre musik. Genre atau jenis musik adalah pengelompokan musik sesuai dengan kemiripannya satu sama lain. Sebuah genre dapat didefinisikan oleh teknik musik, gaya, konteks, dan tema musik. Punk merupakan salah satu dari genre musik rock, yaitu salah satu aliran musik yang berirama keras. Secara keseluruhan, aliran-aliran dalam rock ini meliputi klasik rock, progressive rock, alternative rock, hard rock, punk rock, heavy metal, speed metal, thrash metal, grindcore, death metal, black metal, thrash, dan doom. Jadi, berdasarkan konsep yang sudah penulis paparkan, maka dapat penulis simpulkan bahwa persepsi masyarakat ialah sebuah proses di mana sekelompok individu yang hidup dan tinggal bersama dalam wilayah tertentu memberikan tanggapan yang berbeda-beda terhadap hal yang dianggap menarik dari lingkungan tempat tinggal mereka. Dalam hal ini mengenai komunitas anak punk, di mana persepsi masyarakat desa Lorok meliputi atensi, interpretasi, reaksi, dan faktor-faktor internal dan eksternal. Komunitas anak punk adalah sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya, di mana terjadi relasi pribadi yang erat antara para anggota tersebut karena adanya kesamaan interest dan values. Hasil penelitian dari pandangan masyarakat Desa Lorok. Nah, pandangan masyarakat terhadap komunitas punk dari gaya dandanan mereka cukup mengganggu kenyamanan. Macam-macam pemaknaan negatif sering dicapkan kepada para punker. Dengan adanya komunitas anak punk di Desa Lorok membuat masyarakat tidak suka, tidak nyaman, dan meresahkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa keberadaan komunitas punk di Desa Lorok masih dianggap sebagai masalah sosial di masyarakat. Penampilan anak punk yang identik dengan pakaian berwarna hitam dan terkesan dekil membuat masyarakat melihat mereka seperti berandalan yang tidak memiliki aturan. Berkumpul di persimpangan-persimpangan jalan dan melakukan aktivitas seperti layaknya anak jalanan seperti mengamen, bagi sebagian masyarakat merupakan sesuatu yang merusak pemandangan. Selanjutnya itu interpretasi. Banyaknya interpretasi negatif terhadap anak punk tidak terlalu dihiraukan beberapa masyarakat. Mereka beranggapan bahwa punk bukanlah sebuah tindak kriminal. Bagi mereka, pandangan negatif tersebut merupakan sebuah kesalahpahaman dari sebagian masyarakat yang kurang mengerti tentang punk. Kebanyakan masyarakat menganggap bahwa punk adalah mereka yang berada di jalan dengan dandanan nyentrik dan suka mabuk-mabukan. Padahal tidak semua punk seperti itu, bahkan apa yang masyarakat lihat tersebut tidak layak disebut punk. Hal tersebut diungkapkan oleh informan Yanto mengenai pandangan negatif masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa interpretasi masyarakat Desa Lorok pada komunitas anak punk lebih kepada negatif dibandingkan positif, karena dari 4 informan hanya ada 1 orang yang beranggapan positif dan yang lainnya berinterpretasi negatif. Hal tersebut karena gaya dandanan komunitas anak punk yang tidak sesuai dengan etika dan budaya Indonesia sehingga mendapat pandangan sebelah mata dan negatif dari masyarakat. Kemudian reaksi. Selain reaksi negatif, masyarakat Desa Lorok juga bereaksi apatis atau acuh tak acuh terhadap anak punk ini.
Ini dilihat dari pendapat informan di mana dikatakan bahwa sebagai warga yang tinggal dekat komunitas anak pang, ia selalu terbiasa dan menerima keberadaan komunitas pang selama mereka dapat hidup berdampingan dengan masyarakat sekitar dan tidak mengganggu. Terkait dengan kebiasaan mabuk-mabukan di malam hari yang dilakukan anggota komunitas, memang sudah menjadi hal yang aneh di masyarakat. Terkait dengan teori interaksionalisme simbolik ialah bahwa masyarakat manusia bertindak terhadap manusia lainnya berdasarkan makna yang diberikan orang lain pada mereka. Maksudnya di sini ialah bahwa masyarakat bertindak apatis berdasarkan makna yang diberikan anak pang terhadap mereka. Maknanya ialah bahwa anak pang bisa diterima di daerah desa Lorok asal bisa berdampingan dengan masyarakat sekitar dan tidak mengganggu atau merugikan masyarakat. Kemudian dilihat dari faktor internal dan eksternal pembentukan persepsi. Nah, selain dari gaya hidup anak pang yang cenderung menyimpang, persepsi masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, di mana faktor-faktor tersebut telah mempengaruhi masyarakat untuk bereaksi terhadap komunitas anak pang, di mana reaksi masyarakat ada yang positif maupun negatif. Kaitannya dengan persepsi masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal ini adalah bahwa masyarakat dalam memandang gaya hidup anak-anak pang tidak lebih dari sisi negatif, yaitu tingkah laku atau sikap anak-anak pang yang cenderung menyimpang, seperti berkumpul sesama mereka, menciptakan kegaduhan dan kebisingan, style yang tidak keruan dengan aksesoris yang berlebihan. Masuk pada bab ketiga, itu ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan persepsi masyarakat pada komunitas anak pang di Desa Lorok, Kabupaten Ogan Ilir. Penelitian ini dilakukan di Desa Lorok, Kabupaten Ogan Ilir, Kecamatan Indralaya Utara. Subjek yang diambil penulis yaitu dari persepsi masyarakat setempat terhadap komunitas anak pang. Penulis mewawancarai 3-4 warga masyarakat Desa Lorok, dan penulis juga meminta pernyataan dari Kepala Desa Lorok tentang komunitas anak pang yang ada di Desa Lorok. Nah, Bapak Leo selaku Kepala Desa mengatakan memang benar dengan adanya komunitas anak pang di desa kita ini membuat masyarakat resah, apalagi di desa kita banyak anak-anak yang baru remaja. Dengan adanya komunitas anak pang ini, orang tua takut jika anak-anaknya akan ikut-ikutan seperti itu, ungkap Kepala Desa Lorok. Kemudian teknik pengumpulan data. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara dari berbagai sumber dari setiap masyarakat setempat dan dari Kepala Desa Lorok. Teknik analisis data yaitu teknik analisis dari model interaktif, yaitu terdiri dari tahapan pengumpulan data, reduksi atau penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Terima kasih, itulah presentasi dari saya mengenai rancangan proposal saya yang berjudul Persepsi Masyarakat Terhadap Anak Pang di Desa Lorok, Kabupaten Ogan Ilir, Kecamatan Indralaya Utara. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.